Bante juga akan menceritakan kisah di mana seorang dewa yang meminta pelimpahan jasa kepada manusia. Nah, cerita ini terdapat di dalam Nandamata Sutta di Anguttara Nikaya Sataka Nipata. Nah, di sini upasika yang bernama Nandamata yaitu diminta oleh Raja Yaka Wesawana untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi si Raja Yaka ini meminta kepada si upasika ini untuk melakukan pelimpahan jasa untuk dirinya. Nah, jadi kisah ini pada saat itu upasika Nandamata sedang chanting. Kalau di dalam sutta itu disebut parayana. Nah, di sana setelah selesai chanting, kemudian Raja Yaka ini berteriak sadu sadu sadu. Nah, kemudian si upasika ini bertanya, "Anda siapa?" "Oh, saya Raja Yaka Wesawana." Jadi kemudian si upasika ini berinisiatif, karena Anda juga bahagia dengan chanting saya, ya itu chanting saya itu merupakan satu pemberian untuk Anda. Nah, kemudian si Raja Yaka ini senang dengan ucapan si upasika. Nah, kemudian Raja Yaka ini juga memberitahukan satu informasi kepada upasika sebagai tanda terima kasih. Nah, dia memberitahukan kepada upasika bahwa besok sebelum Aruna itu rombongan sangga yang dipimpin oleh Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana akan datang ke kotanya, yaitu Welukantaka. Nah, kemudian si Yaka ini juga meminta kepada upasika Nandamata untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi setelah dana makan ke sangga, nah tolong limpahkan jasa kepada saya. Kemudian upasika Nandamata pun juga menyetujui permintaan dari Yaka tersebut. Nah, keesokan harinya setelah Aruna, upasika Nandamata itu membawa makanan yang cukup kepada sangga yang dipimpin oleh Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Nah, jadi setelah mendanakan, kemudian upasika Nandamata ini melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan kepada Raja Yaka Wesawana. Nah, seperti itu. Nah, jadi di kisah ini kita juga bisa mengetahui bahwa dewa pun kadang juga butuh pelimpahan jasa begitu. Mereka pun kadang merequest kepada umat awam, perumah tangga untuk melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Pelimpahan jasa tidak hanya dilakukan untuk para sanak keluarga yang sudah meninggal, nah, tetapi pelimpahan jasa juga bisa kita bagikan kepada para dewa. Nah, sebenarnya di dalam Tipitaka, nah kita bisa melihat banyak cerita di mana dewa-dewa itu juga sering merequest atau meminta kepada manusia itu untuk dilakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Nah, di sini Bante ingin menceritakan satu cerita di dalam Mahaparinibbana Sutta. Nah, di sini dijelaskan bahwa para dewa dari Tawatimsa itu banyak yang turun dan tinggal di dalam Pataligama. Nah, di sana merupakan satu lahan yang akan dibangun satu kota, di mana nantinya setelah Buddha Mahaparinibbana, kota ini akan menjadi kota yang sangat makmur, menjadi kota nomor 1 di India, di mana di masa yang akan datang itu menjadi kotanya tempat Raja Asoka. Nah, kenapa para dewa itu turun ke Pataligama? Nah, karena di sini mereka sebenarnya mengharapkan pelimpahan jasa kepada orang-orang yang akan membangun rumah di sana. Nah, pada saat itu ketika sedang dalam perjalanan menuju Kusinagara, nah Buddha berkunjung ke Pataligama ini. Nah, kemudian Buddha juga menceritakan kepada Bante Ananda bahwa banyak dewa yang menempati lahan-lahan yang kosong, di mana sebenarnya mereka juga sedang menunggu si yang nanti akan membangun rumah di sana itu akan melakukan pelimpahan jasa untuk mereka. Ketika Buddha berkunjung ke Pataligama, Sunida dan Wasakara yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk membangun kota ini, itu mengetahui bahwa Buddha datang ke tempat mereka. Nah, akhirnya mereka berinisiatif untuk mengundang Buddha dan Sangga untuk dana makan di tempat mereka. Nah, kemudian setelah mereka melakukan dana makan, nah Buddha memberikan satu anumodana Dhammadesana, yaitu Dhammadesana yang biasanya dilakukan setelah dana makan.
sebagai tanda terima kasih buat si pendananya. Nah, ketika Buddha memberikan Anumodana Dhammadesana, di sana Buddha menjelaskan kepada Suni dan Wasakara, yaitu mengenai si bijaksana yang membuat rumah dimanapun setelah memberi makan kepada orang yang memegang sila atau silawanta, kemudian juga orang yang hidup suci, brahmacharya. Nah, kepada dewa manapun yang ada di sana, ia memberitahukan persembahan ini. Jadi maksudnya ketika setelah melakukan kebajikan dengan berdana makan kepada para petapa atau bhikkhu sangga, nah kemudian si pemberi atau yang mendanakannya itu melakukan satu pelimpahan jasa kepada para dewa yang ada di sekitar sana atau dimanapun para dewa itu berada. Nah kemudian dewa-dewa ini akan menghargai dan menghormatinya untuk persembahan tersebut atau pelimpahan jasa tersebut. Mereka akan terharu atau mereka akan memiliki rasa belas kasih karena diberikan pelimpahan jasa seperti tersebut. Nah, jadi belas kasihnya itu seperti ibu yang menyayangi anaknya. Nah, mereka yang selalu membuat para dewa ini memiliki rasa belas kasih, mereka itu akan selalu melihat hal-hal yang istimewa. Sada badrani pasati. Nah, jadi kalau kita selalu melakukan pelimpahan jasa kepada para dewa, nah kemudian para dewa itu juga ikut berbahagia, mereka juga memiliki cinta kasih seperti ibu yang menyayangi anaknya kepada kita. Nah, di sini para dewa akan selalu membuat kita itu melihat hal-hal yang istimewa. Nah, itu merupakan salah satu kisah. Nah, di dalam Ratana Sutta, di sana mungkin kalian juga di masa pandemi ini juga sering membacakan Ratana Sutta ini, mungkin familiar dengan gata ini, yaitu Diwaca ratoca haranti ye baling tasmahine rakata apamata, yaitu artinya siang dan malam mereka memberikan persembahan atau pelimpahan jasa, oleh karena itu lindungi mereka dengan tekun. Jadi ini merupakan kalimat yang ditujukan kepada para dewa, di mana siang dan malam ini para manusia ini sebenarnya sering melakukan pelimpahan jasa buat mereka. Jadi arti dari syair ini di dalam kitab kata-katanya dari Ratana Sutta dijelaskan adalah setelah membuat gambar atau patung atau gambar-gambar dewa yang lainnya, dan setelah pergi ke cetia atau ke pohon atau tempat-tempat keramat lainnya, nah para manusia ini membuat persembahan kepada dewa-dewa di siang hari. Atau pada waktu bulan gelap, pada waktu lainnya mereka membuat persembahan kepada dewa-dewa di malam hari, yaitu dengan mendanakan pelita lilin dan sebagainya. Nah, mereka juga mendanakan makanan yang diatur dengan tiket di waktu siang. Maksudnya para manusia ini ketika mendanakan makanan itu kepada sangga yang diatur dengan tiket atau kupon. Nah, setelah melakukan kebajikan ini, mereka melimpahkan jasa kebajikannya ini kepada para dewa. Nah, kemudian para umat atau manusia juga sering berbuat kebajikan dengan mendanakan makanan kepada para bhikkhu sangga yang diatur lewat tiket atau kupon. Nah, jadi di zaman Buddha ini juga ada kadang pemberian makanan yang diatur dengan tiket atau kupon. Nah, kemudian setelah melakukan jasa kebajikan tersebut, nah para manusia ini juga melimpahkan jasa kebajikannya kepada para dewa atau yang didedikasikan kepada para dewa, dari dewa penjaga sampai ke dewa yang ada di alam Brahma. Nah, atau setelah menyiapkan acara-acara dengan payung, dengan pelita, dengan bunga-bunga, nah mereka mendengarkan dhamma sepanjang malam. Nah, dengan kebajikan ini mereka juga melimpahkan jasa kebajikannya yang didedikasikan khusus kepada para dewa di malam hari. Nah, dengan cara seperti ini, para manusia siang dan malam, nah mereka selalu melakukan persembahan, yang dalam arti mereka melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan kepada para dewa. Nah, bagaimana para dewa itu tidak melindungi mereka begitu? Karena sepanjang siang dan malam, nah para manusia ini melakukan persembahan yang didedikasikan untuk para dewa. Oleh karena itu, para dewa itu juga harus melindungi manusia dengan tekun. Tasmahine rakata apamata. Nah, jadi Bante ulang,
gatanya, yaitu adalah Diwacara toca harantiye baling tasmahine rakata apa mata. Jadi siang dan malam mereka memberikan persembahan, oleh karena itu lindungi mereka atau manusia itu dengan tekun. Di sini kita juga bisa mengetahui gambaran di zaman Buddha bahwa setiap kali umat Buddha itu melakukan satu kebajikan dengan berdana kepada sangga atau dengan mendengarkan Dhamma Desana. Nah, jadi kebajikan-kebajikan itu juga mereka tidak lupa untuk dipersembahkan atau dilimpahkan jasa kebajikannya itu kepada para dewa. Nah, ketika para dewa itu turut bergembira, nah selain mereka mendapatkan kebajikan yang dilakukan juga oleh para manusia ini, nah mereka juga ikut untuk melindungi orang-orang yang melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Jadi, karena persembahan yang didedikasikan kepada para dewa, maka para dewa akan melindungi Rakata dan menjadi pelindung bagi orang-orang tersebut. Mereka menghilangkan bahaya dari mereka dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, menjadi tekun selalu memiliki hati yang ingin membalas kebaikan, katanya bawa, yaitu selalu mengingat orang-orang tersebut. Nah, jadi para dewa ketika punya rasa ingin membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pelimpahan jasa kepada mereka, nah mereka itu dengan cara melindungi dan juga di dalam Mahaparinibbana Sutta, di situ juga dijelaskan bahwa dewa juga akan selalu memperlihatkan kita hal-hal yang istimewa, badrani pasati. Nah, kemudian Buddha menutup sutta tersebut dengan berkata, si pemberi memperoleh buah dari pemberiannya, dimanapun ia terlahir kembali, di tempat manapun ia disokong oleh buah-buah kebajikannya.